Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana teman-teman, sudah bisa terdengarkah suara saya dengan jelas di sana? Yang sudah bergabung hari ini ada Mbak Widayanti, Mbak Wahyu, Mbak Setia, Baik, sekali lagi saya coba tes suara terlebih dahulu ya. Selamat malam semuanya teman-teman. KPC Taiwan Angkatan 4 ya. Di semester 1 pada kelas fisika. Ya, baik. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar fisika ya. Meneruskan pelajaran kemarin. Untuk malam hari ini adalah pertemuan 4 dan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu ya. Sekarang sudah ada 4 teman nih yang sudah hadir. Ada Mbak Wahyu, Mbak Setia, Mbak Widayanti, dan Mbak Eka. Kemudian ada juga Mbak Ajar ya. Mbak Ajar, Mbak apa Mas ini? Mbak Ajar. Oh, Mas Ajar. Mohon maaf ya Mas ya. Ya, selamat bergabung semuanya ya. Nah, malam hari ini tepatnya pada tanggal 15 Februari 2016, yaitu pada hari Senin ya, kita akan belajar bersama-sama nih tentang fisika pertemuan 4 dan 5. Ini saya uploadkan tentang PPT kita ya, yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai besaran vektor. Baik, sambil menunggu uploadannya selesai ya, ini masih sekitar 70%. Ini kan kita masuk kelas ya setelah liburan Kuanian ya, teman-teman, setelah ada libur panjang mungkin sekitar 9 hari, kemudian sekarang mulai hari ini sudah mulai beraktivitas kembali dengan rutinitas sehari-hari seperti mungkin bekerja dan belajarnya juga di KPC ya. Semoga tetap semangat ya, karena ini kan tahun baru ya. Tahun baru yang kedua. Nah, ini sudah bisa terlihat di layar masing-masing ya. Ini sudah muncul besarannya, besaran vektor. Dan satu lagi,
Loading dulu ya, download terlebih dahulu. Nah, ini sekarang saya buka mengenai slide vektor ya. Sudah terlihatkah teman-teman semuanya? Nah, di sini mengenai besaran vektor, kita coba baca bersama-sama mengenai SK dan KD-nya. Untuk standar kompetensinya yaitu menerapkan konsep besaran fisika, menuliskan dan menyatakannya dalam satuan SI standar internasional dengan baik, sistem internasional ya, satuan SI dengan baik dan benar, meliputi lambang, nilai, dan satuan. Kompetensi dasarnya yaitu melakukan penjumlahan dan perkalian dua buah vektor. Indikator pembelajarannya yaitu yang pertama menjumlahkan dua vektor atau lebih dengan cara jajaran genjang dan poligon. Kemudian menjumlahkan dua vektor yang segaris atau membentuk sudut secara grafis dan menggunakan rumus kosinus, sin kostat seperti itu ya. Ya apa nanti kita baca bersama-sama pelan-pelan nanti untuk rumus-rumusnya dan penggunaannya. Dan menjumlahkan dua vektor atau lebih dengan cara analisis. Nah, sebenarnya ini saya juga upload dua PowerPoint yang lainnya, tapi ini masih gagal ya. Jadi sementara kita belajar ini dulu. Nah, langsung saja kita memulai membuka mengenai besaran vektor. Pengertian dari besaran vektor. Apa sih besaran dari besaran vektor itu? Ini adalah ilustrasinya ya. Jadi ada mobil yang bergerak 10 meter ke kiri. Ini kan tadi kan awalnya mobilnya ada di sini ya. Kita coba. Nah, ini mobil ya. Ada orang mengendarai mobil, kemudian mobil tersebut berpindah ke arah kiri. Berapa jarak perpindahannya? Yaitu 10 meter. Jadi kesimpulan yang kita tangkap mengenai ilustrasi tersebut adalah mobil berpindah 10 meter ke kiri. Nah, ini ada gambar kelawar ya. Kelawarnya tadi berpindah kan? Dari mana ke mana? Kelawar ini tadi terbang dari kiri ke kanan.
di sini ada perpindahan diagonal ya dari kiri ke kanan yaitu 15 meter. Nah, terus bagaimana ini menghitungnya? Karena ini tidak sejajar ya, tidak segaris ya. Tidak segaris dengan sumbu X dan Y. Jadi di sini perpindahan kelelawar ini 15 meter dan membentuk sudut 30 derajat dari sumbu X. Kesimpulannya yang kita dapat yaitu kelelawar bergerak 15 meter 30 derajat dari sumbu X. Jadi, dari ilustrasi-ilustrasi tersebut, kita dapatkan kesimpulan dari pengertian besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah disebut sebagai besaran skalar. Jadi, saya ulangi lagi ya. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Namun, jika ada sebuah besaran yang punya nilai tetapi tidak mempunyai arah disebut sebagai besaran skalar. Jadi ini tadi kan karena ada arahnya ya, dari kiri ke kanan terbangnya. Punya arah, maka kita sebut sebagai besaran vektor. Begitu juga yang di atasnya. Ini bergerak dari kanan ke kiri. Maka ini juga disebut sebagai besaran vektor. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai contoh-contoh besaran vektor. Yang pertama yaitu perpindahan ya. Nah, maksudnya yang di sini perpindahan itu ini diilustrasikan ya, ada orang berjalan 20 meter ke kanan. Berpindah kan ya orang tersebut ya dari arah kiri ke kanan sebanyak 20 meter. Maka itu kita sebut sebagai perpindahan. Kemudian yang di bawahnya yaitu kecepatan. Kecepatan ini contohnya orang berlari ya. Bukan orang, anjing berlari dengan kecepatan 5 meter per sekon ke kanan. Jadi kalau perpindahan itu hanya berpindah saja, satuannya ya 20 meter ya. Tapi kalau kecepatan itu dihubungkan dengan waktu. Jadi di sini kita lihat kecepatan yang disimbolkan sebagai V adalah 5 meter per sekon ke kanan. Jadi kecepatannya anjing yang berlari ini adalah 5 meter per sekon. Selanjutnya yaitu percepatan. Nah, percepatan ini lebih cepat lagi ya. Ini dicontohkan seekor harimau ya, leopard gitu. Yang harimau yang ada tutunya ini dilambangkan dengan A. Satuannya yaitu meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan dari leopard ini berlari ke arah kanan. Percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu gaya.
Gaya itu di sini ya, dilambangkan dengan F. Rumusnya ini, rumusnya F sama dengan M dikali A. M ini untuk masanya, masa dari benda yang dipindahkan, dikali dengan A. A itu adalah apa? Percepatannya ya di sini ada. Jadi, kalau misalnya suatu benda nih yang kita ibaratkan M ya, misalnya Mbak-mbak atau Masnya sedang mendorong balok atau kardus aqua gitu ya, didorong sebanyak 5 meter ke kanan gitu ya. Jadi, kita sedang memberikan gaya terhadap benda tersebut. Ini hanya salah satu contoh-contoh dari besaran vektor ya. Nanti untuk penjabarannya kita akan fokus ke vektornya. Selanjutnya, contoh yang lain yaitu momentum. Momentum di sini digambarkan sebagai P sama dengan M kali V. M itu untuk massa dan V adalah kecepatan. Kita sebut sebagai momentum. Nah, tadi contoh-contoh dari besaran vektor. Intinya, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Ya, kita coba lihat di sini ya. Ini punya nilai ya, ada arahnya ya ke kanan. Kemudian ini juga ada arahnya. Arah itu juga bisa dilihat dari tanda panah ini. Ini kan ada tanda panahnya kecil ya. Lihat ini ke kanan ya. Berlari ke kanan. Percepatannya juga ke kanan. Kemudian ini juga ada dorongan. Cuma ini berarah ke kanan. Berarah ke kiri juga bisa. Yang penting ada nilai dan arah. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui contoh-contoh dari besaran vektor. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh dari besaran skalar. Di sini besaran skalar itu apa? Yang tadi sudah kita sedikit bahas ya. Kalau besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Kalau besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai, tapi tidak memiliki arah. Nah, contohnya di sini adalah jarak ya. Jarak yang tadi disimpulkan dengan S, satuannya meter. Jadi misalnya berjalan 5 meter, berlari 10 meter. Selanjutnya ada kelajuan ya, rumusnya V sama dengan S per T ya, jarak per second. Kemudian ada perlajuan. Perlajuan dirumuskan di sini atau disebut sebagai A ya. A sama dengan delta V, delta kelajuan per second, meter per second kuadrat. Selanjutnya usaha yang dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S. F itu untuk gaya tadi ya, gaya per second. Kita sebut sebagai usaha. Ini rumus-rumusnya ya, tenang aja nanti teman-teman akan kita fokuskan kepada besar vektornya gitu. Ini salah satu contoh-contoh dari besaran skalarnya. Untuk energi, untuk rumus energi kan banyak, ada energi mekanik, ada energi potensial, ada energi gravitasi. Nah, ini kita fokus ke energi potensial atau EP sama dengan M dikali G dikali H. Ini tidak ada ininya ya. Nah, tidak ada arahnya untuk besar-besaran ini. Kemudian untuk energi kinetik dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Dengan satuannya yaitu Joule. Ini penekanannya. Semua besaran ini punya nilai tetapi tidak memiliki arah. Selanjutnya
selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai penjumlahan vektor secara grafik ya. Ada dua cara untuk menjumlahkan vektor. Yang pertama yaitu cara metode poligon. Poligon itu kayak nama sepeda ya, bukan ya, nanti ada bentuk, ada gambarnya. Kemudian yang kedua, cara jajaran genjang. Nah, misalnya tadi ada lumba-lumba yang berenang ya. Kelihatan enggak? Saya ulangi lagi gambarnya di sini, kita perhatikan bersama. Kita perhatikan arah lumba-lumbanya ya. Lumba-lumba berpindah dari sini ya, posisi awal si lumba-lumba, kemudian bergerak ke atas, yang kita sebut sebagai vektor 1, V1, kemudian si lumba-lumba berjalan lagi ke arah kanan. Nah, di sini. Jadi, totalnya si lumba-lumba ini telah melakukan sebuah perpindahan dari vektor 1 ke vektor 2. Nah, perpindahan yang tadi ini, yang tadi dari awal ke atas, kemudian ke kanan ini, bisa kita sebut sebagai R sama dengan V1 ditambah V2. Sekali lagi ya, kita coba ulangi sekali lagi. Perhatikan posisi lumba-lumba. Lumba-lumba bergerak ke atas, kemudian bergerak ke kanan. Ini ya, kita fokus ke gambar yang ini dulu ya. Ya, ini cara poligon juga ini, sama dengan ini ya. Kalau ini kan intinya dari vektor 1 ditambah dengan vektor 2. Penjumlahannya adalah R. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Gambar yang kedua berikut ini adalah dimulai dari A, ke atas sini ya, A, kemudian B, kemudian C, ke atas, dan D. Bagaimanakah penjumlahannya? Penjumlahannya dilakukan dengan cara A, vektor A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, ini intinya adalah kalau cara poligon itu garis awal, titik awal dihubungkan dengan titik akhir. Seperti juga ini. Dari titik awal yang bermula atau berstart di A dan finish di titik D. Kita hubungkan. Untuk cara jajaran genjang itu ada dicontohkan yang kedua ya, di gambar bawah ini. Misalnya ini adalah vektor 1 dan ini adalah vektor 2. Untuk bisa menemukan titik temu antara vektor 1 dan vektor 2 ini bisa didapatkan dengan membuat bentuk jajaran genjang. Nah,
jajaran genjang itu apa pengertiannya? Jajaran genjang itu apa pengertiannya? Nah, bentuk jajaran genjang itu adalah bentuk yang memiliki dua sisi yang berhadapan sama panjang ya. Misalnya ini dan ini ya. Berhadapan sama panjangnya juga sama. Kemudian sisi lainnya juga seperti itu. Dan memiliki apa bedanya sih jajar genjang sama persegi panjang gitu kan? Kalau persegi panjang itu kan sudutnya 90 derajat ya, antara antara sisi dengan sisi yang lainnya tuh 90 derajat. Tapi kalau jajaran genjang itu tidak 90 derajat. Kalau di sini kita bisa lihat ini adalah sudut tumpul ya, lebih dari 90 derajat. Berhadapan dengan sudut tumpul juga lebih dari 90 derajat. Kalau yang ini adalah sudut lancip kurang dari 90 derajat. Begitu juga dengan ini sudut lancip kurang dari 90 derajat. Jadi, kalau misalnya cara poligon itu, saya review sedikit ya. Untuk penyuluhan vektor secara grafik itu ada dua. Yang pertama, yaitu menggunakan cara poligon. Cara poligon itu yang bentuknya seperti ini. Jadi, menghubungkan langsung ya dari titik awal, titik start, ke sini. Tadi dicontohkan dengan gerak lumba-lumba tadi ya. Dimulai dari sini, bergerak ke arah atas sini. Kemudian lumba-lumba bergerak lagi ke V2, ke vektor 2. Jadi, penjumlahannya adalah R sama dengan V1 ditambah V2. Selanjutnya, untuk yang cara poligon yang kedua ya, dimulai dari pergerakan dari titik A, pindah ke atas, kemudian titik B, pindah ke kanan, titik C ke atas lagi, diagonal, kemudian titik D turun ke bawah. Nah, cari poligonnya ini. Jadi penjumlahannya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Sedangkan untuk cara yang kedua, yaitu cara jajaran genjang, kita perlu membentuk sebuah jajar genjang, yaitu pengertian dari jajaran genjang sendiri adalah sebuah bangun ruang yang memiliki dua sisi yang berhadapan sama panjang ya. Misalnya ini yang di sisi atas dan di sisi bawah panjangnya sama, kemudian yang di samping kiri dan samping kanan panjangnya juga sama. Namun apa bedanya dengan persegi panjang? Kalau persegi panjang itu juga memiliki dua sisi yang sama panjang, hanya sudut-sudut dari persegi panjang itu memiliki sudut 90 derajat. Namun untuk jajaran genjang di sini sudutnya tidak 90 derajat, tapi memiliki dua sudut yang berhadapan, yaitu sudut tumpul di sini ya, sebelah sini dan sebelah sini adalah sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Dan yang ada di sini adalah sudut, ada di sini ya, ini adalah sudut lancip kurang dari 90 derajat berhadapan dengan sudut lancip kurang dari 90 derajatnya. Jadi bentuknya seperti ini. Sebenarnya ini kalau misalnya ditambahkan dengan ini maka sama kan? Bedanya adalah di sini kita untuk memulai dari V2 dimulai dari titik terakhir dari V1. Sedangkan di sini semuanya berpusat atau bermuara dari 0. Di sini atau titik awal diumpamakan adalah titik 0. Jadi di sini dari titik 0 ke V1, kemudian dari titik 0 ke V2. Sedangkan di sini ini ada titik 0, kemudian bergerak ke arah V1. Nah, V2 atau vektor selanjutnya itu dimulai dari titik akhir V sebelumnya atau V1 dalam gambar ini.
Selanjutnya adalah contoh penjumlahan dari 5 vektor. Misalnya ya, di sini diibaratkan ada vektor A yang berarah ke kanan, vektor B ke bawah, vektor C berarah ke kiri, vektor D berarah ke diagonal ke bawah ya. Kemudian vektor E berarah ke diagonal atas. Nah, contohnya di sini. Kita lihat A, B, C, D, E. Nah, jadi perpindahannya itu adalah sebesar R. Jadi intinya perpindahan atau yang namanya sebuah perpindahan itu dimulai dari titik awal melangkah dan berhentinya gitu. Jadi di sini ya, meskipun jauh sekali di sini putar-putarannya gitu ya, tapi faktornya ada di sini. Sekarang kita coba fokus ke sini dulu ya. Dimulai dari A, B, C, D, E. Nah, perpindahannya ada di sini. Dari ujung awal, yaitu di titik A, berakhir di titik E. Ya, sebesar inilah vektornya. Gitu. Jadi totalnya vektornya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. Kemudian selanjutnya untuk yang di tengah-tengah nih, ini dimulai dari D ya. Kita lihat titik awalnya yang ada tanda panah ini, panah kecil. D ditambah D ditambah E ditambah A ditambah B ditambah C. Nah, perpindahannya di mana? Jangan terkecoh dengan panah gitu ya. Waduh, panahnya banyak sekali nih ya. Perpindahannya itu kita lihat dari titik awal ke titik akhir. Nah, meskipun ini udah muter-muter ruwet-ruwet seperti ini ya, jelimet seperti ini sepertinya. Nah, cuman kalau kita perhatikan nih dari titik awalnya, yaitu di sini di vektor D dan berakhir di C, jadi perpindahannya itu adalah sebesar ini, sebesar R yang berwarna hijau, garisnya hijau ini. Jadi vektornya adalah D ditambah E, D ditambah E, ditambah A, ditambah B, ditambah C. Selanjutnya nih, kita ke gambar yang paling kanan. Nah, ini vektornya dibuat dari mana? Kita lihat di sini ya, dari C ya. Kita lihat lagi. C tambah B tambah A tambah D tambah E. Nah, jadi vektornya dimulai dari titik awal ke sudut berhentinya gitu. Ke titik awal ke titik berhenti ya, titik akhir. C ditambah B ditambah A ditambah D ditambah E. Jadi di sini ya, saya gambarkan lagi di papan tulis.
Misalnya ini ada vektor A. Kemudian ada vektor B. Ini seharusnya garisnya lurus ya. Kemudian ada vektor C. Kemudian ada vektor D ke atas. Dan vektor E yang bentuknya diagonal. Mungkin sedikit tidak sama dengan yang dianimasikan ya. Jadi ini sebagai percontohan. Misalnya nih, kita mulai dari vektor A. Kemudian turun vektor C. Kemudian vektor E. Saya ulangi ya, saya berikan warna yang berbeda. Misalnya ini vektor A. Kemudian ke vektor C. Ke vektor E. Kemudian ke vektor B. Terakhir adalah vektor D ya, ke atas. Nah, jadi kalau dari sini berarti R-nya yang mana? R-nya itu adalah yang di sini. Dari A ke D. Titik awalnya kan startnya di sini ya. Startnya di A, berakhir di D. Ini adalah R-nya. Perpindahannya kan ya, dimulai dari titik awal yang ada di sini, di akhir titik ini. Jadi dari A ke C, dari A ke C, E, B, D. Jadi R-nya ada di sini. Kita tuliskan dulu R-nya.
sama dengan vektor A ditambah vektor C ditambah vektor E ditambah vektor B ditambah vektor D. Nah, jadinya seperti itu. Satu contoh lagi ya. Kita mulai dari vektor C. Warnanya beda lagi nih, vektor C. Ke vektor A. Warnanya kok nggak berubah ini? Vektor A. Kemudian ke vektor E. Tidak berubah warnanya ya. Apa? Kemudian ke vektor D. Selanjutnya dilanjutkan ke vektor B. Nah, jadi perpindahannya ada di sini. Dimulai dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini vektornya. Dari C ke D. Nah, dari sini apakah terdapat pertanyaan? Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan di inbox ya, atau langsung di chat. Selanjutnya yaitu mengenai nilai penjumlahan vektor. Nah, ini yang dicontohkan ini menggunakan vektor apa? Vektor poligon apa vektor jajar genjang?
penjumlahan vektor jajar genjang. Ini sudah mulai agak-agak ribet. Nggak apa ya, apa-apa kita belajar. Saatnya nilai dari penjumlahan vektor. Nah, di sini kalau tadi kan bentuk dari jajar genjang ya, kita fokuskan yang bentuk dari jajar genjang dulu, dimulai dari titik 0, ada vektor 1, ada vektor 2. Kemudian nanti nilai vektornya adalah yang di tengah-tengah R ini. Nah, di sini antara vektor 1 dengan sumbu X-nya di sini ya, sumbu X. Antara vektor 1 dengan sumbu X. Saya gambarkan saja di sini. Ibaratkannya ini ya, ibaratnya ya, ini adalah sumbu vektor 1 dengan sumbu X yang ada di sini. Nah, antara vektor 1 dengan sumbu X itu memiliki sebuah sudut, yaitu sudutnya adalah ini, theta ya. Kita simbolkan sebagai theta. Theta ini adalah sudut antara vektor 1 dengan sumbu X. Selanjutnya yaitu ada sudut lagi, yaitu sudut yang dibentuk antara garis R Nah, selanjutnya ada sudut lagi yang dibentuk antara garis R dengan sumbu X. Sudutnya ini kita sebut sebagai alfa. Kemudian, bagaimanakah dengan sudut di sini? Ya, sudut di sini bisa kita sebut sebagai beta ya. Ini ceritanya itu adalah kita membuat rumus asal-usul bagaimana sih kok ada rumus vektor R. Nah, vektor R ini bisa kita turunkan dari asal-usulnya itu dari rumusnya itu dari gambar seperti ini gitu. Jadi dulunya para ilmuwan itu bisa mendapatkan sebuah kesimpulan seperti ini tuh dilihat dari gambar ini. Tapi nanti teman-teman untuk memudahkannya, bisa langsung fokus ke rumus ini gitu. Ini rumus simpelnya gitu ya. Jadi yang perlu dihafalkan adalah yang rumus ini. R kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Di mana V1 dan V2 itu adalah besar dari vektor ya. Nilainya berapa gitu ya. Ditambah 2 dikali V1 faktor 1 dikali vektor 2 dikali cos theta. Untuk mencari arah vektor R dapat digunakan aturan sinus. Perhatikan delta OAB di sini, delta OAB di mana di sini ya delta O A B.
rumusnya selanjutnya yaitu yang digunakan untuk aturan sinusnya adalah di sini V1 per sin alfa ya. Kemudian V2 per sin beta sama dengan R itu yang ini panjang, diagonalnya ya, per sin 180 derajat dikurangi theta. Nah, jadi untuk menentukan jumlah nilai dari penjumlahan vektor dapat menggunakan rumus seperti ini ya, rumusnya. R kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 dikali vektor 1 dikali vektor 2 dikali cos theta. Kemudian, untuk mencari arah vektor R, dapat menggunakan aturan sinus. Jadi, arahnya kemana gitu, berapa derajat kah untuk yang vektor R-nya ini. Karena kan untuk yang vektor 1 dan vektor 2 sudah memiliki arah kan ya. Nah, untuk faktor R-nya bagaimana? Kita bisa menurunkan dari ini, dari gambar, dari logika ini. Perhatikan segitiga O, A, B. Di sini ada vektor 1 per sin alfa sama dengan vektor 2 per sin beta sama dengan R per sin 180 derajat dikurangi theta. Nah, biar lebih mudahnya, teman-teman bisa menghafalkan rumus yang berwarna biru ini dan rumus ini. Coba langsung masuk ke soal-soal. Contoh soal, 2 buah gaya yang sama besar, masing-masing 10 Newton. Jadi ada 2 buah gaya ya, yang sama besar dengan nilai 10 Newton. Mengapit sudut 60 derajat, seperti pada gambar berikut ini. Hitunglah A, jadi ada 2 soal ya, resultan kedua gaya tersebut. B, arah gaya resultan dari gaya V1. Jadi di sini ya penjumlahan gambarnya balik lagi. Dua buah gaya yang sama besar masing-masing 10 Newton.
mengapit sudut 60 derajat. Seperti pada gambar di bawah ini ya. Hitunglah resultan kedua gaya tersebut. Resultan itu penambahan ya, R yang kita sebutkan sebagai R. Kemudian arah gaya resultan dari gaya V1. Nah, jadi nanti gambar yang ini, yang ada di sebelah kiri ini, bisa kita buat sebagai gambar jajar genjang ya. Jadi gini gambarnya. V1, kemudian V2, kita buat R-nya ada di tengah-tengah sini, kemudian kita tutup di sini di atasnya ya, untuk membangun pola jajar genjang. Sudutnya tadi adalah 60 derajat. 60 derajat ini adalah sudut antara V2 dan V1. Nah, berapa sudut antara R dan dengan V1? Itu nanti yang akan kita kerjakan ya selanjutnya. Nah, jawabannya bisa kita masukkan ke rumus yang sebelumnya, yaitu resultan kedua gaya tersebut. Rumusnya tadi adalah, masih ingat ya rumus sebelumnya ya? R sama dengan vektor 1 kuadrat, karena sebelumnya adalah rumusnya adalah R kuadrat, jadi ketika ingin mencari R-nya saja, maka semuanya ditambah dengan akar ya, akar dari F1 kuadrat. R sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 dikali V1 dikali V2 cosinus theta. Jadi ini kita tinggal memasukkan rumus. V1-nya berapa? V1-nya di sini 10 ya. Di sini 10 Newton ya. Gayanya sama-sama 10 Newton. Kemudian V2-nya berapa? V2 juga 10 Newton. Ditambah 2 dikali V1 yang nilainya 10, V2 nilainya 10, cos tetanya adalah 60. Cos 60 itu kita bisa hitung ya, hitung di kalkulator ya, di cosinus. Cos 60, sini saya belum buka kalkulator. Ya, jadi nanti ini totalnya kalau misalnya ditambahkan itu adalah akar dari 300. Kemudian untuk arahnya, jadi ini kita tinggal memasukkan rumus gitu. Rumus-rumus yang sebelumnya sudah ada, kita tinggal memasukkan nilainya di sini. Ini kan 10, berarti 10 masukkan sini 10. Kemudian F2 10 masukkan sini 10. Cosnya sudutnya berapa? 60, kita masukkan di sini 10. Kemudian kita bisa hitung, totalnya adalah akar dari 300 Newton. Selanjutnya yaitu untuk yang kedua, arah gaya resultan dari gaya V1. Kita ingat rumusnya ya, rumus sebelumnya ya. Istilah sebelumnya. Nah, ini rumusnya ya. Tadi sudutnya yang ada adalah alfa ya, alfa dan theta. Berarti kita pakai yang di sini. V1 per sin alfa sama dengan R per sin 180 derajat dikurangi theta. Jadi ini rumusnya itu menyesuaikan nanti dengan yang diketahui dan yang ditanyakan pada gambar tersebut. Nah, sin, jadi kita tuliskan rumusnya lagi ya.
sin alfa yang kita tanyakan di sini nih sama dengan F2 dikali sin 180 derajat dikurangi 60 derajat per dari R. Ini kayak perkalian silang gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini nih, yang ditanyakan yang bagian ini, maka sama dengannya adalah V2 dikalikan dengan sin ini, kemudian dibagi dengan R. Karena mungkin ada gambarnya yang tidak terlihat ya, jadi saya gambarkan lagi di sini. Contoh soal diketahui vektor 1 dan vektor 2 memiliki nilai yang sama, yaitu berapa? 10 Newton ya. Kemudian yang diketahui yang kedua yaitu arah dari, jangan lupa, V1 dan V2 mengapit sudut enam puluh derajat. Yang ditanyakan adalah resultan kedua gaya tersebut atau kita sebut sebagai R ya, resultan R. Kemudian arah gaya resultan dari gaya VS1. Jadi langkah awalnya kita gambar dulu buat ilustrasinya gitu ya. Meskipun kita tidak tahu nih, maksudnya untuk menggambarnya meskipun tidak benar-benar harus menggunakan busur 60 derajat itu tidak apa-apa. Kita gambar aja di sini. Ini. V1. Nilainya 10N ya. V2
jajaran genjang. Ini adalah nilai R-nya. Sudut yang mengapit ini adalah 60 derajat. Kemudian pertanyaannya adalah, berapakah resultan dari kedua gaya tersebut, yaitu nilai R pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua adalah arah gaya, resultan gaya R yang tadi ya, dari gaya F. Jadi arahnya ini berapa? Nah, langsung kita masukkan ke rumusnya. R sama dengan, ini tidak ada ininya ya. Tuliskan dari sini. Saya tuliskan di sini aja kalau gitu. Resultan gayanya adalah sudah terlihat ya. Kalau misalnya sudah terlihat, kita langsung masuk ke rumusnya ini saja. Soalnya kalau saya menuliskan takutnya nanti lebih lama gitu. Coba saya tuliskan sebentar. V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 dikali V1 dikali V2 cos theta. Nah, kemudian tinggal memasukkan saja jumlah dari besarannya. Tadi kan 10 ya, 10, 10. Kemudian ini 2 dikali 10 dikali 10, cosnya adalah yang ada di sini. Sudut di antara sudut dari vektor V1 dan V2 adalah 60. Jadi, jika kita jumlahkan totalnya untuk hasil dari cos 60 itu, kita lihat dengan kalkulator ya, itu adalah 300 akar dari 300 Newton.
cos 60 itu adalah setengah ya, 0,5. Sedangkan untuk arah sudutnya yaitu di sini V2 per sin alfa sama dengan R per sin 180 derajat dikurangi 60 derajat. Ini kita dapatkan dari sini ya, dari rumus yang sebelumnya ya. Ini kan kalau misalnya dalam sebuah garis lurus di sumbu X ini total sudutnya adalah 180 derajat. Namun tadi kan antara sudut V2 dan V1 jika kita gambarkan di sini kan sudutnya tadi 60 derajat. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui sudut yang ada di sini, berarti caranya adalah 180 dikurangi 60 derajat. Ya, ini totalnya sudutnya adalah 180 derajat. Nah, sudutnya yang ini tadi kan 60 derajat ya. Jadi berapa sudut yang ada di sini? Sudut yang ada di sini berarti caranya adalah, misalnya saya kasih sudut Y ya. Sudut Y sama dengan 180 dikurangi 60. Jadi 120. Kemudian untuk yang sudutnya ya, CF2, ini kita tinggal masukkan rumusnya sebelumnya kita pelajari. V2 per sin alfa sama dengan R per sin. Ini ya, langsung kita masukkan di sini ya. Atau kita tulis kembali juga nggak apa-apa. 180 dikurangi 60, nanti hasilnya 120. Jadi nanti untuk sin alfanya tinggal perkalian silang V2, F2 dikali C 180 derajat dikurangi 60 derajat per R. Dari sini ada pertanyaan kah?
Selanjutnya, sedikit akan kita bahas mengenai analisis vektor. Nah, analisis vektor itu kita mulai dari sini ya. Di sini ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu Y positif, ini sumbu Y negatif, kemudian ini nilai X, sumbu X positif, ini sumbu X negatif. Sin itu di sini adalah sudutnya ya Mbak. Kembali ke sebelumnya. Jadi sin, cos, tan itu adalah nama-nama sudut gitu. Misalnya di gambar ini. Kenapa kok kita pakai aturan sin? Karena aturan sinus itu di sini pada gambar ini lebih mudah dalam penggunaannya. Makanya kita menggunakan V1 per sin alfa sama dengan V2 per sin beta sama dengan R per sin 180 derajat dikurangi 0. Jadi sin sebenarnya ada tiga, ada sin, ada cos, ada tan. Namun di sini untuk penjumlahan vektornya itu untuk sudutnya lebih menggunakan aturan sinus. Jadi itu nanti kalau misalnya kita menggunakan kalkulator, kita ketik gitu ya, sin 90 derajat sama cos 90 derajat itu beda gitu. Jadi itu adalah nama yang digunakan untuk menentukan nilai dari sebuah sudut. Nah, kalau misalnya yang tadi yang digambar segitiga itu, ada perbandingan sisi segitiga, ada yang di depan sudut dengan sisi miring. Kalau misalnya sinus itu berarti sisi yang pendek dibagi dengan sisi yang paling panjang gitu. Itu adalah sin. Jadi ada misalnya ya ada sin, ada cos gitu ya. Kalau cos itu adalah 1 per sin alfa. Jadi bisa gambarkan di sini.